Baik, kita teruskan. Karakter yang ketiga adalah tentang banyaknya produk, ya. Ini sudah dijelaskan tentang terdapatnya dua jenis sistem berdasarkan banyaknya produk yang diproduksi, yaitu perencanaan produksi untuk satu jenis produk tertentu. Dan yang keempat, karakter keempat adalah batasan kapasitas atau sumber daya. Saya kira nggak usah kita bicarakan betul, ini karakter yang keempat. Karakter yang kelima adalah produk yang kuantitasnya dapat memburuk di sini. Dan yang paling penting adalah tentang karakter yang ke-6, permintaan. Dari review ini nampaknya ada banyak permintaan, namun yang paling penting berkaitan dengan penelitian disertasi ini adalah tentang permintaan probabilistik. Nah, nampaknya permintaan probabilistik ini hanya sekedar munculnya berdasarkan suatu nilai fungsi densitas tertentu. Berarti ini berbeda dengan istilah proses stokastik. Kalau proses stokastik itu lebih luas lagi. Dan lain-lain ini sampai dengan F itu 2.3 permasalahan inventory stokastik dan strategi ketidakpastian. Nah, di sini nanti perlu dijelaskan lebih detail tentang makna perkata kunci inventory stokastik itu maksudnya apa, strategi ketidakpastian itu apa, lalu permasalahannya apa. Saya kira itu. Nah, lagi-lagi kasus yang berkaitan dengan permasalahan inventory atau lot sizing stokastik ini adalah bahwa di beberapa halaman sebelumnya ketidakjelasan di awal tentang lot sizing. Lot sizing ini juga perlu dijelaskan di awal dan kemudian dijelaskan tentang lot sizing stokastik itu adalah apa. Kalau ini yang tertera di sini ini bukan definisi. Ini adalah satu statement mungkin dalam abstrak dari rujukan nomor 15 ini tentang lot sizing stokastik. Tapi definisinya sendiri saya kira bukan ini. Ini kan sangat-sangat verbal. Saya kira ke depan kita akan berharap bahwa selain verbal juga secara matematis itu yang disebut dengan lot sizing stokastik itu apa. Nah, karakter tadi kalau diringkas menjadi ini, saya kira ada planning horizon, banyak level dan seterusnya, nggak kita bahas satu-satu. Namun yang paling penting tadi terkait dengan stokastik kelihatannya adalah tentang masalah mungkin permintaan yang bersifat stokastik. Nah, berikutnya lagi-lagi tentang lot sizing stokastik ini perlu dijelaskan. Sebagaimana di paper nomor 58 dikatakan dia, Wagner dan kawan-kawan melakukan perumuman dari permasalahan lot sizing dinamis menjadi lot sizing stokastik. Sehingga lot sizingnya sendiri atau lot sizing dinamis itu perlu penjelasan dua, verbal dan matematis. Kemudian di generalisir menjadi lot sizing stokastik juga sama, verbal maupun secara matematis. Kalau ada dalam bentuk yang sangat umum bagus, kalau enggak ya relatif umum. Saya kira itu ini enggak saya bahas detailnya. Biasalah lambang mengenai Q, R sudah kita bicarakan di belakang, di depan. Sekarang cabang yang kanan dari tabel 1 dari gambar 1 atau tabel 1, yaitu tentang pendekatan model analitik yang di cabang sebelah kanan. Tadinya yang sebelah kiri kan tentang multi objektif dan single objektif. Nah, sekarang pendekatan model analitik dalam SCM sudah dijelaskan Pak Gianto di sini. Ada 3 macam, yaitu SCM yang pengambilan keputusannya itu adalah multi kriteria decision making. Yang kedua adalah teori permainan atau game teori, dan yang ketiga adalah model sistemik yang terdiri dari life cycle analysis, input dan output analysis, dan seterusnya. Nah, 3 hal ini yang mungkin perlu ditekankan. Nah, namun definisi daripada multi kriteria decision making ini sendiri itu ada secara matematis itu.
yang tahun 2011 ini yang ditulis di sini merupakan merupakan pengertian yang sifatnya naratif saja. Ini merupakan suatu kesatuan untuk mempelajari strategi-strategi bla 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 bla. Ini saya kira ini baru naratif. Nantinya tentu akan kita bahas yang secara matematis untuk patokan penelitian kita, sehingga tidak lalu 24 halaman itu kata-kata semua gitu. Kalau kata-kata semua itu saya kira itu naratif. Dan kalau naratif terlalu pendek itu sebenarnya adalah tinjauan pustaka. Sedangkan di kuliah ini adalah review. Kalau review itu lebih detail dari tinjauan pustaka. Saya kira itu komentar saya. Dan kita masuk ke teori permainan dalam supply chain management. Nah, mohon nanti ini dijelaskan secara matematis juga, dan saya kira sudah akan dijelaskan nanti. Maksudnya di halaman berapa itu nanti ada. Tetapi pengertian teorinya seperti ini nih. Tapi ini bukan pengertian dalam arti definisi yang bisa diterjemahkan langsung ke matematik. Saya pikir hanya ini mungkin kata-kata di abstrak dari sebuah buku bahwa supply chain management adalah konsep matematis yang sangat ampuh untuk menganalisis. Ini sepertinya bukan definisi, tapi ini manfaat dari game teori, manfaat dari game teori gitu. Saya kira game teori sendiri nggak seperti ini definisinya. Saya kira itu. Nah, ada beberapa jenis itu. Pertama, permainan statis tanpa kerjasama. Saya kira saya sudah membaca juga mengenai berapa player, ya kan. Di sini ada n player, kemudian atau n pemain, kemudian ada strategi. Nah, di sini juga perlu penjelasan harus lebih rinci lagi. Misalkan ada n pemain, kemudian ada himpunan strategi XI. Lihat, kalau himpunan strategi yang dinotasikan dengan X kecil I, berarti X kecil itu adalah himpunan I1 sampai dengan N, berarti ada N himpunan XI. Sedangkan payoff-nya saya kira VXI merupakan fungsi daripada himpunan strategi itu yang diterima masing-masing pemain. Kemudian setiap strategi didefinisikan pada himpunan XI. Berarti X besar I ini adalah diberikan karena X besar itu anggotanya X kecil I, sedangkan X kecil I adalah himpunan strategi, berarti X besar I itu adalah suatu koleksi himpunan. Sehingga dengan demikian maka strategi space, ruang strateginya X besar 1 cross X2 dan seterusnya sampai dengan cross Xn itu sulit sekali bentuknya ini, karena ini merupakan himpunan dari himpunan tetapi di-crosskan gitu loh. Nah, terus gimana ini ya? Berarti ya wujudnya nanti himpunan sampai yang N. Contohnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, di sini di SCM juga dalam review ini tiba-tiba muncul strategi unidimensional. Ini seperti apa yang saya kasih warna biru itu perlu didefinisikan. Juga tiba-tiba muncul strategi kontinu. Apakah ada strategi diskrit? Yang disebut strategi kontinu itu apa gitu. Dan kaitannya dengan X1, X2 sampai X dengan Rn itu apakah Rn itu merupakan contoh dari strategi space atau tidak? Dan apakah Rn itu adalah ruang Euklides atau tidak gitu. Kalau ini ruang Euklides, apakah ini ruang yang terdiri dari keluarga himpunan atau tidak? Nah, saya kira itu dielaborate lebih jelas lagi dalam review ini. Kalau seperti ini kesannya hanya seperti tinjauan pustaka. Sedangkan review itu tujuannya untuk mendetailkan sehingga nanti arah penelitian jadi jelas. Definisi yang saya merah itu saya kira udah jelas ini ya, ditekankan di warna merah ini udah jelas apa yang disebut dengan permainan itu. Kemudian contoh pada gambar 22, contoh sederhana mengenai permainan ini sebaiknya ini dijelaskan di muka. Ya, teori contoh permainan ini sebaiknya dijelaskan agak di muka sehingga untuk menjelaskan istilah-istilah tadi, istilah pemain, istilah ruang istilah keluarga himpunan atau ruang strategi atau himpunan strategi dan seterusnya, itu apa yang disebut himpunan strategi, apa yang disebut ruang strategi atau strategi space, itu untuk contoh yang ini, untuk contoh yang gambar 2 ini gitu loh. Jadi jangan gambar 2-nya di belakang tapi malah di depan. Saya kira itu.
Ini modelnya saya kira memaksimalkan ED, R-, DG dan seterusnya, ini saya kira sudah bagus. Ini permasalahan optimasinya. Dengan demikian maka untuk teori permainan sudah relatif lebih jelas. Namun saya minta nanti dengan contoh yang ada ini dijelaskan agak di muka sehingga menjelaskan definisi-definisi atau lambang-lambang dalam teori permainan tadi. Nah, sekarang kita menginjak pada 32 permainan stokastik dalam manajemen rantai pasok. Nah, ini pun sama. Kalau mendengar kata-kata 3.2 tentang permainan stokastik dalam manajemen rantai pasok, ini harus dijelaskan dulu kata kuncinya. Apa artinya permainan stokastik? Apa artinya manajemen rantai pasok? Dan kemudian permainan stokastik dalam rantai pasok. Saya kira harus dijelaskan per kata-kata ini sehingga kedepannya menjadi enak. Saya kira itu. Ini lihat, ini kan kata-kata verbal seperti koran ini. Nggak apa-apa, asal ini hanya sekedar penjelasan secara kata-kata saja, tetapi nanti harus ada penjelasan secara matematis. Kalau dibaca seperti ini ya pasti abstrak sekali, orang pikirannya kemana-mana gitu. Misalnya dikatakan bahwa pertama kali mendefinisikan model permainan menggabungkan pilihan-pilihan probabilistik di dalamnya. Nah kayak gitu-gitu. Ini kan kalimat yang sangat-sangat abstrak yang kalau orang membaca itu ya mengertinya cuman kulitnya doang, seperti berita koran gitu. Nggak apa-apa, tetapi nanti harus dilengkapi dengan matematiknya gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang Markov Decision Process, ini udah bagus ini jelas matematis. Markov Decision Process atau MDP ya. Ini adalah tuple SATR, S-nya seperti ini, ruang keadaan. Nah, ruang keadaan seperti apa nanti dengan contoh menjelaskannya. Gampang sekali dengan contoh sebenarnya. A itu adalah himpunan aksi, itu juga masih abstrak juga. Kalau dikatakan himpunan aksi berarti ada definisi aksi. Fungsi transisi ini kalau ini jelas yaitu fungsi dari S cross S ke 01. Harus well defined. Dan seterusnya ini jelas ini. Kalau ini lebih enak dibaca, lebih matematis. Saya kira itu sudah dong. Nah, kemudian di dalam rangka untuk menjelaskan tentang matriks permainan, ini matriks permainan atau matriks strategi itu tuple ini yang nggak jelas itu adalah lambang A1, 2 sampai N. A1, 2 sampai N ini apa maksudnya? R1, 2 sampai N itu maksudnya apa? Kalau AI jelas. Kalau A itu himpunan aksinya atau actionnya. Tetapi A1, 2, misalnya ini sama dengan 3 ya. A1, 2, 3 itu apa maksudnya? Nggak ada penjelasan di sini kan. Saya kira ini di dalam sumbernya ada. Nah, ini pun harus dijelaskan supaya nanti review ini menjadi matematis dan verbal, dua-duanya ada. Saya kira ini dijelaskan nantinya apa maksudnya supaya ceritanya mengalir gitu. Saya kira ini jelas juga. Fungsi respon terbaik ini kan sudah matematis banget, jelas. Equilibrium NAS juga, titik keseimbangan NAS. Nah, berikutnya adalah tentang ide permainan stokastik. Ini baru dijelaskan ya. Jadi kata kunci daripada permainan stokastik idenya ini, yaitu merupakan generalisasi saya kira dari ini tadi. Merupakan generalisasi dari ini Markov Decision Process kan. Nah, ini juga perlu penjelasan di dalam mendefinisikan daripada permainan stokastik itu. Lambang dari A cantik 1, 2 sampai N itu juga tanpa penjelasan. Kalau AI-nya jelas, tapi A1 sampai A-nya juga tidak jelas. Misalnya ya, kalau ada 5, A1, 2 sampai 5 itu maksudnya apa? R1, 2 sampai 5 apa? RI-nya jelas, tapi R1, 2 sampai 5 itu belum jelas. Saya kira itu harus ada contoh yang clear gitu. Benar-benar contoh yang satu tapi bisa menjelaskan semuanya. Lambang-lambang ini semuanya. Baru itu dikatakan review tentang materinya. Jadi ini dilengkapi nantinya ya.
sebelum kuliahnya itu kita akhiri. Kuliah kita itu nggak akan ada ujiannya, tapi tugas-tugas saja. Nah, rencana penelitian yang pertemuan tanggal 24 ini mungkin dengan Pak Erwan itu adalah akan dilanjutkan tentang review tentang permainan stokastik dalam SCM. Dari permainan stokastik 2 pemain dan seterusnya 1, 2 sampai 4 ini mungkin menjadi salah satu core untuk bahan penelitian disertasinya. Namun ketika tanggal 30 dimulai sudah reviewnya dilakukan. Saya kira ini udah bagus, review permainan stokastik. Namun lagi-lagi review permainan stokastik karena ini menjadi inti, harus per kata kunci itu dijelaskan baik secara verbal maupun secara matematis. Saya berharap seperti itu. Semuanya ini. Nah kalau cerita seperti ini lebih kepada tinjauan pustaka. Review adalah tinjauan pustaka plus atau lebih detail lagi. Saya kira itu. Ini adalah video yang kedua karena video yang pertama sudah penuh 30 menit, HP-nya nggak cukup dilanjutkan. Nah, ini yang saya suka kalau sudah ada seperti ini sudah sangat bagus, walaupun dipahami juga tidak mudah dengan lambang masing-masing itu. Nah, mohon nanti dijelaskan secara detail juga mengenai arti lambang-lambangnya ya. Jadi ini nanti dijelaskan arti lambang-lambangnya. Seperti kalau VI tadi sudah. Ini semua beta dan seterusnya ini semua harus dijelaskan di dalam review. Karena ini sudah akan menginjak ke tema penelitiannya. Persamaan transisinya juga seperti ini. Ini dijelaskan semuanya nantinya. Sehingga nanti ketika kita masuk ke materi materi publikasi yang pertama itu karena menyangkut ini, insya Allah itu agak lebih jelas. Sekali lagi ini sudah bagus, tetapi ini perlu penjelasan mengenai makna per itemnya. Saya kira itu dari saya untuk video kedua ini. Saya ini sudah membuat video yang pertama dan kedua sebenarnya, tapi yang kedua kemarin saya bikin kok suaranya nggak masuk sehingga ini saya ulangi lagi. Jadi ini pendek, hanya 15 menit mungkin. Video yang pertama mungkin 30 menit. Saya kira itu Mas Rubono untuk kuliah S3 tentang optimasi stokastik. Kemajuannya udah banyak, tapi saya akan masih mendetailkan ini lagi sekali lagi. Barangkali nanti di video berikutnya akan saya komentari lagi. Selain daripada paper yang akan disubmit di Journal of American Operation Research, saya juga akan membaca hasil kuliah dengan Pak Erwan tentang topik dalam matematika terapan B yang berkaitan dengan multi objektifnya. Saya sudah membaca sekilas selama 5 hari terakhir, namun belum detail, insya Allah. Saya kira itu Mas Rubono, selamat memperbaiki lagi komentar-komentar saya ini. Kita masih punya waktu sampai tanggal 15, dan katanya Mas Sukir untuk S3 kuliah kita ini tidak ada ujian, nilai diambilkan dari tugas-tugas. Untuk dengan saya minimal sampai tanggal masih ada sekitar seminggu lagi paling ya, atau pokoknya sekitar tanggal 15-an kurang lebih. Namun kalau nanti masih ada waktu longgar menjelang Lebaran, masih bisa kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Mungkin saya nggak janji harinya apa, tapi mungkin saya akan komentar tentang papernya. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin kalau ada waktu itu tentang kuliah topik dalam matematika terapan B. Terima kasih.